Shalom, selamat kita bertemu dalam satu lagi edisi Spotlight on Scripture melalui saluran Wahyu Pengharapan. Satu video yang memberikan pencerahan terhadap ayat tertentu yang sering disalahpahami atau mengelirukan. Saudara, sebelum kita mulakan, jika belum, pastikan Anda tekan like, share video ini, dan subscribe pada channel ini, serta tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Ayat tumpuan kita hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28 dan 29 yang berbunyi, "Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kamu jangan ditanggung lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah dan selamat," kata ayat ini. Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan, ramai orang menganggap bahwa inilah hukum yang menggantikan hukum di dalam Imamat pasal 11. Kita harus ingat terlebih dahulu bahwa tidak terdapat mana-mana ayat di dalam Perjanjian Baru yang membatalkan peraturan yang dicatatkan di dalam Imamat 11. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 18, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Lagi, ketika menjawab persoalan mengenai hukum dan iman, Rasul Paulus berkata di dalam Roma 3 ayat 31, "Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya." Jadi, apa sebenarnya maksud Kisah 15 ayat 29 ini? Saudara, gereja yang anggotanya terdiri daripada pelbagai budaya mempunyai cabaran yang unik. Mereka menghadapi pilihan berbeza seperti musik, pakaian, suasana emosi, dan juga bahasa. Pada abad pertama, apabila orang bukan Yahudi menyertai gereja yang ketika itu dipimpin oleh Kristen Yahudi, percampuran tradisi antara orang Yahudi yang masih setia sepenuhnya kepada hukum dan adat Yahudi dengan orang Rom dan orang Yunani yang keluar dari paganisme sering membawa kepada konflik. Penyelesaian yang mereka cadangkan ialah membuat orang bukan Yahudi menjadi penganut Yudaisme, amalan tradisi agama Yahudi sebelum mereka boleh menjadi Kristen. Antaranya yang tercatat di dalam Kisah 15 ayat 1. Walaupun mereka sendiri tidak dapat menuruti hukum itu sepenuhnya dengan tepat. Satu perhatian harus kita berikan. Satu-satunya kitab yang digunakan oleh para rasul untuk memberitakan Injil ialah kitab Perjanjian Lama. Karena waktu ini sebilangan besar yang terdiri dari kitab Perjanjian Baru belum lagi ditulis. Oleh itu, tidak timbul soal mengenai melanggar hukum Perjanjian Lama seperti yang terdapat di dalam Keluaran 20 dan Imamat 11. Orang Roma dan Yunani yang sebelum ini mempraktikkan amalan tradisi agama paganisme mereka yang disebutkan di dalam Kisah 15 ayat 29 belum lagi mereka tinggalkan semasa mereka menjadi Kristen. Mereka juga melihat bahwa amalan tradisi yang mereka lakukan disamakan dengan amalan tradisi yang dipraktikkan oleh Kristen Yahudi. Inilah yang menjadi titik perselisihan budaya antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Saudara, kita harus berhati-hati di sini bahwa ada amalan tradisi kita pada zaman ini yang tidak bercanggah dengan Alkitab. Namun ada juga amalan tradisi yang bercanggah dengan Alkitab. Oleh itu, untuk mengekalkan persekutuan dengan orang Yahudi, maka orang bukan Yahudi, yaitu orang Roma dan Yunani, haruslah menahan diri dari percabulan, darah, dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala yang disebut di dalam Kisah 15 ayat 29.
Imamat 11 tidak disebutkan karena sememangnya itu tidak menjadi masalah bagi umat Kristen ketika itu yang berpegang kepada ajaran kitab Perjanjian Lama. Tradisi memberitahu kita bahwa kitab para rasul ditulis oleh Lukas, seorang yang bukan dari kalangan 12 murid Yesus, dan adalah dipercayai bahwa Lukas adalah orang Yunani. Jadi jika benar ada hukum dan peraturan baru untuk umat Kristen bukan Yahudi, sekiranya ada larangan di dalam Perjanjian Lama yang dibatalkan, sudah tentu Lukas sudah memberikan perincian mengenainya. Begitu juga dalam kitab Injil Lukas tidak terdapat sebarang perubahan dari hukum Perjanjian Lama yang sudah dibatalkan. Sekian, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena kesempatan ini untuk kami berkongsi pencerahan tentang salah satu ayat yang sering disalahpahami di dalam Alkitab. Biarlah pencerahan ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dan lebih memahami dengan mendalam firman Tuhan dan rencana Tuhan untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jika Anda ada persoalan atau ada ayat yang Anda pikir perlu kita kongsikan di sini, sila hantar melalui WhatsApp nomor yang tertera di screen ini, dan kita akan ambil kesempatan pada video akan datang untuk coba memberikan pencerahan. Tuhan memberkati Anda.